investasi. Jadi, Jadi, apabila bunga dan inflasi cenderung naik, otomatis terlepas. Oh ya, maaf. Hai, kembali lagi di YouTube channel IOFS. Di video sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai strategi investasi reksadana. Kali ini bersama saya, Citra Yuswal Samira, akan membahas secara khusus mengenai strategi investasi market timing. Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk YouTube channel IOFS. Dan jangan lupa klik loncengnya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar kamu gak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini. Coba sekarang siapa sih yang bisa prediksi pergerakan pasar? Mungkin gak sih sebenarnya? Sebagian orang, bahkan para ahli, percaya bahwa sangat tidak mungkin untuk bisa memprediksi pasar. Sangat tidak mungkin untuk memprediksi hal tersebut. Namun, ada sebagian lain yang sangat percaya bahwa hal itu sangat mungkin. Perdebatan ini masih berlangsung hingga saat ini. Tapi sebenarnya ada nggak sih metode yang dipakai untuk memprediksi pasar sehingga kita dapat memperoleh keuntungan dan meminimalisir resiko investasi? Kenalan dengan market timing, yang merupakan pendekatan strategi memprediksi pergerakan pasar, sehingga dapat melakukan transaksi jual-beli instrumen investasi sesuai dengan time frame yang tepat. Sebagai contoh, membeli unit reksadana saat harganya rendah dan atau menjual unit reksadana saat harganya naik. Dalam market timing diperlukan kemampuan seperti yang pertama, analisis teknikal untuk mengetahui pola dari data masa lalu. Yang kedua, analisis fundamental untuk memahami keadaan makroekonomi yang mempengaruhi pasar. Yang ketiga, analisis kuantitatif, yakni menganalisis data numerik. Yang keempat, pemantauan keadaan ekonomi politik dan keadaan perusahaan yang berdampak pada pasar. Yang kelima, uji dan evaluasi strategi market timing yang telah kamu gunakan. Dalam market timing, ada juga hal yang perlu diperhatikan, yaitu hanya disarankan penggunaan pada instrumen investasi yang imbal hasilnya sangat dipengaruhi oleh pasar. Instrumen keuangan yang cenderung stabil, seperti pasar uang, yang tidak disarankan pada metode ini ya. Adapun pengkarakteristikan ulang instrumen investasi yang penting. Ada beberapa instrumen yang tidak mengikuti IHSG. Maka disarankan untuk melihat keadaan ekonomi mikro. Jadi apabila bunga dan inflasi cenderung naik, otomatis terlepas naik atau turunnya IHSG, instrumen investasi tersebut tidak terpengaruh. Selanjutnya, apa saja ya kelebihan dari market timing? Yang pertama, dapat berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar. Yang kedua, membantu mengolah resiko dan melindungi modal loh. Yang ketiga, menghindari volatilitas yang tinggi. Yang keempat, cocok untuk investasi menengah hingga panjang. Ada pula kekurangan dari penerapan metode ini, ialah 1. Memerlukan perhatian dan waktu yang lebih karena harus memantau pasar terus-menerus. Yang kedua, biaya transaksi yang lebih besar karena sering melakukan transaksi. Yang ketiga, sulit memprediksi kapan waktu masuk dan keluarnya pasar. Yang keempat, prediksi tidak selalu memiliki akurasi yang tinggi. Nah, sekarang kamu sudah tahu nih mengenai apa itu market timing, serta kelebihan dan juga kekurangannya. Stay tune terus bersama IOFS agar kamu nggak ketinggalan topik finansial lainnya. Jika kamu punya pertanyaan atau topik finansial yang ingin kita bahas, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. IOFS, ayo investasi. Sampai jumpa lagi. Bye!